Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Hari ini Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai pengganti Menteri Sosial Tri Risma hari ini. 2 pejabat negara lainnya adalah Irjen Pol Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Aida Suwandi Budiman selaku Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Jelang pelantikannya pada Oktober mendatang, Prabowo Subianto, Presiden terpilih, disebut mulai menyiapkan sejumlah nama untuk mengisi posisi menteri. Zakon Kabinet atau kabinet yang diisi oleh profesional disebut-sebut tengah dipersiapkan Prabowo. Lantas, bagaimana nasib politisi dari partai koalisi? Akankah diberi posisi menteri? Tragis, Nia Kurniasari, gadis berusia 18 tahun yang menjadi penjual gorengan ditemukan tewas di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi menurunkan anjing pelacak di sekitar lokasi kejadian. Apa hasil dari penelusuran anjing pelacak ini? Saksikan ulasan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Caca Anissa dan rekan saya Ken Ane. Pemirsa, pasti Anda berpikir seperti apa format kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Itulah yang menjadi sorotan. Wacana pembentukan Zakon Kabinet seakan membawa kita ke era Indonesia demokrasi parlementer, pemirsa. Di mana saat itu terbentuklah kabinet yang isinya adalah orang-orang ahli atau teknokrat. Pertanyaannya, mungkinkah ini terrealisasi? Dan bagaimana dengan partai-partai politik yang begitu banyak mengusung pemenangan terpilihnya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka? Realisasi Zakon Kabinet menjadi tema saya bersama dengan Ken Ane di Apa Kabar Indonesia Malam. Selain itu ada apa saja, Ken? Ya, selain itu Apa Kabar Indonesia Malam akan menghadirkan untuk Anda kisah tragis dari seorang gadis penjual gorengan yang hendak mengumpulkan uang untuk biaya perkuliahannya. Ini justru ditemukan tewas terbunuh dengan kondisi tanpa busana, dan bagaimana kemudian pihak kepolisian bisa mengungkap dan mengejar pelaku dari tindakan yang bengis ini, pemirsa, kepada seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat ini. Kami hadirkan untuk Anda selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama, di mana Presiden Joko Widodo mencanangkan proyek pembangunan MRT Jakarta Lintas Timur Barat yang menghubungkan Medan Satria, Kota Bekasi ke Tomang, Jakarta Barat. Presiden Jokowi didampingi oleh penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan Indonesia untuk Jepang, mencanangkan pembangunan fase 1 tahap 1 lintas Timur Barat. Nantinya pembangunan MRT fase pertama ini akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan menghubungkan Medan Satria hingga ke Tomang yang melewati 21 stasiun. Sementara tahap kedua akan menghubungkan Tomang hingga Kembangan dan melalui 6 stasiun layang. Proyek ditargetkan akan selesai dan mulai dioperasikan pada tahun 2031 mendatang. Presiden Joko Widodo kembali melakukan perubahan susunan pembantunya di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini. Menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.
Presiden Joko Widodo Rabu pagi melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Saifullah ditunjuk untuk mengisi kekosongan posisi Kementerian Sosial usai Tri Risma hari ini mengundurkan diri karena akan maju di Pilgub Jatim. Usai acara pelantikan, Saifullah Yusuf mengatakan akan bertemu dengan Muhadjir Effendi guna merumuskan langkah Kementerian Sosial ke depan dalam sisa waktu periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni 2 bulan. Gus Ipul juga meminta waktu 1 hingga 2 hari ke depan untuk melakukan konsolidasi termasuk mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Di telepon itu ditawarinnya hanya untuk 1 bulan apakah? Ya sesuai SK tadi yang udah dibacakan kan gitu ya. Kita coba membantu ya dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan Presiden. Tentu kita bicara juga masa transisi khususnya untuk Kemensos apa yang akan dilakukan di tahun 2025. Sudah ada komunikasi dengan Menteri sebelumnya, Bu Risma? Belum ada. Jadi selain Gus Ipul, sejumlah pejabat lainnya juga dilantik. Ada 3 pejabat negara yang dilantik hari ini, 2 pejabat negara lainnya diantaranya Irjen Pol Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Aida Suwandi Budiman selaku Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Pemirsa, 4 kader PDI Perjuangan menggugat Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pengesahan surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP. Masa kepengurusan DPP PDIP saat ini seharusnya berakhir pada 2024, namun diperpanjang hingga 2025. Surat keputusan atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menariknya, penggugat merupakan 4 orang kader dari PDI Perjuangan. Para penggugat menilai SK yang ditandatangani oleh Menkumham ketika itu, Yasona Lauli, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART partai. Penggugat juga beranggapan perpanjangan masa bakti pengurus PDI Perjuangan bertentangan dengan keputusan Kongres. Hak prerogatif Megawati pun menurut penggugat tidak mencakup perubahan ADART partai tanpa melalui Kongres. Jadi karena ini ada pro dan kontra polemik, maka kita mewakili beberapa kader PDIP untuk meminta pembatalan itu di PT UN ini supaya ada kepastian hukum. Sehingga nanti tidak ada pro kontra, di mana nanti hakim yang akan menilai apakah pengajuan SK Kumham itu sudah sesuai prosedur, apakah belum. Jadi kita berharap kalau memang tidak sesuai prosedur, apalagi pada saat itu Menteri Hukum dan HAM masih anggota PDIP yaitu Yasona Lauli, maka kita minta supaya dibatalkan sehingga semua calon kepala daerah yang diajukan PDIP ke KPUD supaya ditinjau ulang. Sebelumnya, masa kepengurusan DPP PDIP saat ini terhitung dari 2019 dan berakhir pada 2024. Namun, Megawati memperpanjang masa kepengurusan DPP PDIP tersebut sampai tahun 2025. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One, mengabarkan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut gugatan yang dilayangkan oleh 4 kader PDI Perjuangan terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ke PT UN adalah upaya politisasi hukum. Menurut Deddy, dalam ADART partai disebutkan Ketua Umum memiliki hak prerogatif untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan organisasi melalui percepatan Kongres pada 2019 lalu. Terhadap perpanjangan kepengurusan dan penambahan personel DPP itu salah alamat. Kenapa salah alamat? Karena di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga diberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum Partai untuk melakukan langkah-langkah
penyelamatan organisasi, dan segala macam. Silakan dibuka anggaran dasar, anggaran rumah tangga, PDI Perjuangan. Dan klausul itulah juga yang memberikan hak kepada Ketua Umum untuk melakukan percepatan Kongres pada tahun 2019 yang lalu. Jadi pada waktu itu juga sudah dilakukan hal yang sama, tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah apapun, karena itu wewenang yang diberikan oleh Kongres kepada Ketua Umum, gitu ya. Jadi gugatan ini adalah murni kalau menurut kami adalah langkah politik yang memang upayanya untuk menyerang PDI Perjuangan gitu ya. Kemudian untuk menggagalkan PDI Perjuangan dalam kontestasi pilkada ini, dan juga tentu dalam persoalan-persoalan lain menyangkut kehidupan kebangsaan di mana partai politik diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dirinya dan berkontribusi bagi pengembangan demokrasi gitu ya. Kita ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar Jumat lalu. Penyidik KPK menyita beberapa uang tunai dan barang bukti elektronik. Rumah dinas Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar tampak sepi usai digeledah oleh penyidik KPK pada Jumat 6 September lalu. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Sejumlah barang bukti disita penyidik KPK berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Sebelumnya, Abdul Halim Iskandar sempat diperiksa oleh penyidik KPK pada 22 Agustus lalu. Dirinya diperiksa sebagai saksi selama kurang lebih 5 jam. Abdul Halim mengaku telah menjelaskan semua hal yang diketahuinya terkait kasus tersebut. KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka pada 12 Juli 2024 dalam kasus tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Pemirsa, hari ini Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK akan menyampaikan hasil profile assessment dan evaluasi. Dari jumlah total, masing-masing 20 orang dinyatakan lulus seleksi. Profile assessment Capim dan Dewas KPK masa jabatan 2024-2029 telah dilaksanakan pada Agustus 2024 lalu, diikuti oleh 40 peserta dalam proses profile assessment. Capim yang sedang dalam proses etik Dewas menjadi pertimbangan dan dievaluasi. Dari jumlah peserta total, masing-masing 20 peserta dinyatakan lulus dan akan mengikuti tahap seleksi berikutnya. Dan akan diumumkan pada website resmi Kementerian Sekretariat Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seleksi selanjutnya diadakan pada 17 hingga 18 September mendatang untuk calon pimpinan, serta pada 19 hingga 20 September untuk calon Dewan Pengawas. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas soal fenomena kota kosong di Pilkada 2024. Selain mengenai fenomena kota kosong pada Pilkada 2024, rapat dengar pendapat kali ini juga membahas hingga konsekuensi dari penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal, pemirsa. Ya pemirsa, rapat dengar pendapat ini digelar tentunya untuk membahas fenomena kota kosong di Pilkada 2024 bahkan juga konsekuensinya, di mana mengenai detail ketentuan jika kota kosong yang unggul dalam Pilkada, yakni mengenai kesepakatan kapan Pilkada ulang akan dilaksanakan. Keputusan ini menyikapi kekhawatiran Pilkada di 41 wilayah yang hanya diikuti satu pasangan calon saja. Adapun 41 daerah ini dari satu provinsi, 34 kabupaten, dan ada 5 kota. RDP memutuskan wilayah pilkada yang dimenangkan kota kosong akan kembali digelar
pilkada baru di tahun berjalan berikutnya atau 2025 berdasarkan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Periode 1 tahun 2020. Ya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda membahas sebuah dialog dengan tema nanti akan dibawakan juga bersama dengan Caca. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, kabinet baru yang nanti akan sama-sama mewarnai Indonesia pastinya atau yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi sorotan. Zakon kabinet seperti apa sesaat lagi. Ya pemirsa, mungkin ada Anda yang memang sudah terbiasa mengingat istilah zakon kabinet atau juga Anda yang belum terbiasa dengan istilah zakon kabinet, tapi itu merupakan kabinet yang dibentuk era demokrasi parlementer pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa itu zakon kabinet yang katanya isinya adalah orang-orang profesional atau teknokrat. Lantas bagaimana untuk jatah para politisi-politisi partai politik yang memang banyak mendukung pemenangan Prabowo Gibran pemirsa di pemilu tahun 2024. Kita simak informasi berikut ini. Para partai koalisi sudah mulai mengajukan nama dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan. Tapi itu semua sifatnya masih wacana dan tentu saja Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran akan terus melakukan diskusi tentang postur pemerintahan di kabinet yang akan datang. Cita-cita Prabowo untuk membentuk zakon kabinet atau kabinet yang diisi oleh mereka yang berasal dari kalangan ahli dan profesional disambut baik oleh PDIP serta PKS. Harusnya memang kabinet itu diisi oleh kalangan profesional, baik dari akademisi, teknokrat, ya, dan juga politisi-politisi yang memang backgroundnya profesional. Tentu ketika Pak Prabowo mengangkat tema zakon kabinet, kami bersyukur. Karena kalau kata hadis Nabi, berikan pekerjaan kepada ahlinya. Kalau nggak ahli, hancur. Nah, zakon kabinet itu kabinet ahli. Tidak mempermasalahkan dari parpol, non-parpol, profesional. Tapi dua hal, dia punya kapasitas dan punya integritas. Dia punya... Lantas akankah cita-cita membentuk zakon kabinet ini bisa terlaksana? Bagaimana pembagian posisi menteri untuk politisi dari partai koalisi? Atau justru kalangan ahli mendominasi kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, bagaimanapun juga ini juga politik pemirsa, di mana pembentukan kabinet pasti memang sudah ada hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi ketika sudah disebutkan wacana pembentukan zakon kabinet, ini akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Proporsinya seperti apa, akademisi dan juga teknokrat, bahkan juga partai politik. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir Waketum Partai Gerindra. Di sini ada Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Dan juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di sini ada Bang Andi Malarangeng.
Ya, dari Partai Gerindra sudah ada, dari Demokrat sudah ada. Sekarang saya akan sapa juga yang merupakan politisi senior Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, assalamualaikum Bang Doli. Belum tersambung tapi ya, sambil saya menunggu Bang Effendi Ghazali juga yang nanti akan bersama-sama dengan saya. Mungkin saya mau tanya ke perwakilan dari dapurnya pembentukan kabinet, meskipun juga minta juga bahwa ada orang-orang Gerindra yang nanti menduduki posisi jabatan kabinetnya Pak Prabowo. Apa sih alasan dari Pak Prabowo mengucapkan pembentukan zakon kabinet? Setahu kita zakon kabinet isinya adalah akademisi, teknokrat. Bagaimana proporsi untuk para partai politik seperti apa? Persoalan di kita ini adalah kita selalu mendikotomikan apapun, ya. Zakon kabinet kita dikotomikan dengan kabinet yang terdiri dari kader-kader partai politik. Padahal kalau kita lihat de facto salah satu sumber rekrutmen ahli kita, tenaga profesional kita justru dari partai politik. Kita tahu kalau lihat struktur partai politik itu sendiri sudah menunjukkan profesionalisme. Hampir semua partai politik. Ada bidang-bidang yang pembidangannya mirip dengan kabinet. Ada bidang industri, bidang ekonomi, kreatif, ya, bidang perempuan, kemudian macam-macam ya. Kayak contohnya abang ya, adalah bidang hukum ya. Artinya saat ini ya salah satu sumber rekrutmen tenaga profesional untuk mengisi posisi-posisi ya itu memang salah satunya partai politik. Itu fakta karena memang demokrasi kita sudah cukup maju ya. Di zaman reformasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat membentuk partai politik ya, berorganisasi dengan partai politik, dan partai politik mempunyai semacam program kerja internal masing-masing untuk memajukan kader-kadernya. Sehingga banyak tokoh-tokoh partai politik yang memang benar-benar pure profesional. Ya, kita lihat misalnya nih, kayak Menkumham yang kemarin baru diangkat ya, Pak Supratman, Andi Aktas, kolega saya di Partai Gerindra. Siapa yang bisa menolak? Beliau sangat cocok di Menkumham. Karena dia seorang dokter ilmu hukum, seorang dosen juga, ya kan ya, paham sekali kerja-kerja tupoksi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi lebih dari profesional ya, pasti memang sangat menguasai bidang tersebut. Bang Habib, ini maksudnya bahwa kalaulah nanti zakon kabinet diisi oleh politisi, sebenarnya dia dulunya adalah ahli akademisi dan juga teknokrat. Bukan persoalan dulunya. Jadi ketika dia berpolitik itu bukan berarti status profesionalnya hilang. Iya. Saat ini pun tetap ya banyak sekali kok ekonom-ekonom hebat ya, ahli-ahli ahli-ahli politik ya, itu yang memang ada di partai politik dan memang ya mohon maaf ya, senior kita nih Bang Andi Maralanggeng ya, beliau ini kan dari dulu kita tahu profesionalitasnya, baru dengan kapasitas yang begitu hebat beliau masuk partai politik, kan orang tahu kapasitas beliau gitu. Baik, kalau Bang Andi Maralanggeng sendiri sama tidak sih logika berpikir dengan Bang Habib bahwa belum tentu kemudian zakon kabinet itu tidak pernah masuk dalam keanggotaan partai politik? Sebenarnya ya agak mirip-mirip juga dia politisi, tapi dia juga ahli atau bagaimana? Ya, karena memang salah satu fungsi dari partai politik adalah fungsi rekrutmen. Kita melakukan rekrutmen dari warga masyarakat untuk masuk dalam partai politik. Nah, yang dari masyarakat ini macam-macam keahlian. Kemudian nantinya kita harapkan ketika kita menang dalam pemilu misalnya, mendapat kesempatan untuk menjalankan kekuasaan, orang-orang ini kemudian bisa kita masukkan kita calonkan menjadi mereka-mereka yang tepat untuk mengisi posisi-posisi baik itu di eksekutif maupun legislatif. Nah, karena itu apalagi partai politik modern, memang sekarang ini partai politik modern seperti dikatakan Bung Habib tadi, di Gerindra maupun di Demokrat, itu ada ketua-ketua bidang yang membidangi apakah itu kelautan, perindustrian, kehutanan, pertanian, dan segala macam. Seakan-akan menjadi semacam kabinet bayangan semacam begitu ya, sehingga mereka juga mengikuti memonitor berbagai macam isu-isu di samping mereka dari latar belakang yang pas untuk itu. Tapi memang ada juga biasanya di dalam kabinet sistem presidensial bisa saja presiden memilih orang yang non partai politik
untuk masuk dalam kabinet. Kalau sistem parlementer, semua kabinet biasanya dari partai politik. Seperti di Malaysia, Anda nggak mungkin jadi menteri kalau bukan anggota DPR, anggota parlemen. Jadi anggota parlemen itulah yang menjadi menteri. Singapura juga begitu. Tetapi dalam sistem presidensial, karena presiden bisa membuat misalnya posisi-posisi tertentu yang sifatnya non partai politik, misalnya Kementerian Keuangan. Biar aja yang non partai politik di situ. Tapi sebenarnya kalau ditanyakan kepada partai-partai politik yang ada, koalisi Kim misalnya, punya nggak dokter-dokter ekonomi yang bisa diusulkan untuk jadi? Punya sebenarnya. Tapi ini semua tergantung dari presiden terpilih nantinya. Oke, Bang Andelman, tapi Partai Demokrat sempat khawatir nggak sih dengan wacana second kabinet? Kurang dong nanti kursi untuk Partai Demokrat. Kalau second cabinet itu diartikan sebagai orang-orang yang kira-kira the man behind the right man in the right place. Dengan punya kemampuan pada posisinya, itu tidak ada masalah. Kalau second cabinet orang yang ahli dalam bidangnya atau mampu punya kapasitas untuk menjalankan tugas dari kementerian tersebut, itu kan pada dasarnya juga second kabinet. Jangan selalu dianggap bahwa second kabinet harus berarti non partai politik. Mungkin saya mau tanya lagi ke Bang Habib, sebenarnya awal mula Pak Prabowo tercetus ide ini itu sejak kapan sih sebenarnya? Sejak dulu. Second kabinet. Sejak dulu, mungkin dalam setiap kampanye selama beberapa kali pilpres ya, Pak Prabowo sampaikan begitu. Alasannya? Bentuk kabinet yang memang kabinet kerja, ya, yang langsung kerja. Jadi kita, apalagi ini kan kita bicara keberlanjutan dari pemerintahannya Pak Jokowi, sehingga waktu penyesuaiannya pasti lebih sedikit. Jadi begitu dilantik langsung kerja menyelesaikan agenda-agenda pemerintahan yang saat ini maupun yang diperlukan di saat besok itu, ya kan ya. Jadi memang ini bukan hal yang baru, cuma memang ditanya wartawan Pak Sekjen Ahmad Muzani kemarin, karena kan jelang pelantikan DPR dan Pak Prabowo, tentu ini akan lalu menjadi isu. Gitu. Nah mungkin Bang Andi Malarangeng bolehlah diberikan komentar. Sebenarnya apa beda second kabinet yang katanya kabinet kerja dengan kabinet-kabinet era presiden sebelumnya? Sebut saja Pak Jokowi, bahkan juga Pak SBY. Memang ada kabinet yang ketika dilantik santai-santai nggak kerja. Sama saja toh. Apakah ini sekedar nama atau ada esensi lain yang nanti akan dicapai sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Sebelum saya melanjutkan dialog Apa Kabar Indonesia Malam, mari kita lihat serba-serbi second kabinet, di mana second kabinet adalah kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Secara definisi seperti ini pemirsa, bahwa dari kalangan ahli dan tidak terdaftar sebagai kader partai politik tertentu. Itu dari sisi definisi. Dan kemudian kita lihat lagi pemirsa, lantas selain definisi yang untuk menambah informasi Anda bahwa betul sejarahnya ini terbentuk di Kabinet Juanda, tepatnya tahun 1957 hingga 59, bahkan juga Kabinet Natsir di 1950 hingga 1951 dan juga Kabinet Wilopo di 1952 hingga 1953. Jadi sudah diberlakukan era Presiden Soekarno. Mari kita lihat lagi pemirsa data berikutnya. Ya, yakni apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan dari kabinet second tadi? Berbedakah dengan kabinet-kabinet yang sudah dijalankan oleh Presiden SBY, mungkin Jokowi? Yang pertama, menghindari malfungsi dan praktik korupsi. Apakah ini ada hubungannya dengan kapasitas mereka sebagai anggota partai politik? Bahkan juga Ahmad Muzani sempat mengatakan Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan second kabinet di mana orang-orang yang duduk di dalamnya adalah ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik. Jadi kalau secara definisi ini second kabinet tidak letterleh bahwa yang isinya adalah orang-orang ahli atau juga para teknokrat akademisi yang tidak menjadi kader partai politik, bisa diusulkan, bisa juga berasal.
Apakah seperti itu pemaknaan kita? Setujukah kita dengan pemaknaan seperti itu? Saya akan tanya kepada dua narasumber saya yang juga tersambung lewat sambungan Zoom, politisi senior Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, bahkan juga pengamat komunikasi politik kita, Bang Effendi Ghazali. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Caca dan para pemirsa. Ya. Saya ke Bang Ege terlebih dahulu. Kalau kita cari, kita riset mengenai definisi zakon kabinet isinya ahli dan teknokrat, tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik, bukan anggota. Tapi dari definisi Pak Ahmad Muzani, sebentar, teknokrat, akademisi, tapi bisa merupakan anggota partai politik atau diusulkan. Nah, versi Bang Ege ini yang mana ini? Lebih pro ke arah mana ini? Ya, yang pertama tentu saja zakon dalam konteks pekerja adalah mereka yang punya latar belakang tadi ya, disebut teknokrat, akademisi, yang segera bisa bekerja gitu. Dan lebih daripada itu, dia mampu juga mengatasi persoalan-persoalan ketika itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan partai politik gitu. Jadi sebetulnya yang diinginkan itu adalah mereka yang segera bekerja dan menempatkan dirinya untuk kepentingan bangsa. Itu pun mungkin agak sulit ya dicari definisi yang betul-betul real atau definisi yang praktis. Tapi saya ingin mengatakan begini, Pak Prabowo itu adalah presiden terpilih yang sudah punya segala pengalaman. Anda bisa coba ya, pengalaman latar belakang pendidikannya baik, kemudian latar belakang pernah juga tinggal di luar Indonesia. Kemudian juga sekarang pada kesempatan ini dia bisa melihat banyak pendahulu-pendahulunya, ditambah lagi dengan pada konteks tertentu dia sudah mengunjungi banyak negara di dunia. Dan barangkali cuma ini satu-satunya sisi positif dari waktu tunggu yang begitu panjang antara pemilu sampai pelantikan. Di mana Bapak Prabowo itu bisa memiliki kesempatan ya dengan sekali lagi kecerdasannya, pendidikannya, kemudian pengamatannya itu, dia bisa memilih yang betul-betul disebut zakon kabinet sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Jadi zakon kabinet ini saya yakin akan berbeda-beda pada setiap masa waktunya. Begitu Caca. Oke, saya minta Bang Doli dong buat ditanggapi, kalau dari Partai Golkar ini seperti apa dengan adanya wacana zakon kabinet? Ada kekhawatiran tidak bahwa bisa jadi untuk partai politik nanti jatahnya jadi berkurang, seperti apa Bang? Nah, saya kira untuk negara-negara seperti Indonesia ya, dan juga negara-negara lain di era modern sekarang yang sistem pemerintahan, sistem politiknya demokrasi, di mana demokrasi itu melibatkan partai politik ya. Saya kira agak sulit untuk menerapkan definisi zakon yang seperti yang tadi kita lihat itu gitu. Nah, saya memaknai sebenarnya bahwa yang paling penting adalah bagaimana seorang presiden itu yang mempunyai hak prerogatif, hak untuk menentukan itu, menempatkan orang-orang yang terbaik ya. Orang-orang yang terbaik di bidangnya yang mampu membawa atau menjalankan roda pemerintahan, menjalankan visi yang sudah ditetapkan oleh presiden terpilih itu. Nah, dari mana latar belakangnya tidak perlu dikotomikan misalnya ya. Dan ini sudah terbukti sebenarnya dari era ke era di pemerintahan di Indonesia. Mulai dari sebut saja presiden, mulai Ibu Megawati, Pak SBY, terus kemudian Pak Jokowi kemarin. Ya banyak juga orang-orang yang berasal dari partai politik yang juga bisa punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya, diberi tanggung jawab di tempat portofolio kabinetnya masing-masing gitu. Nah juga memang kita perlu ya ada di beberapa pos yang memang harus diisi orang-orang seperti akademisi, teknokrat dan seterusnya gitu. Jadi kombinasi antara berapa besar yang berasal dari partai politik, yang berasal berapa besar dari kalangan profesional, dari kalangan teknokrat, dari kalangan akademisi ya, itu tidak menjadi penting selama memang orang-orang itu ditempatkan pada tempatnya yang tepat gitu. Yang penting tadi komitmennya untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan untuk rakyat Indonesia, dan tentu komitmennya untuk menjalankan visi yang sudah ditetapkan oleh presiden untuk 5 tahun mendatang. Itu yang paling penting saya kira. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bang Andi Malarangeng. Lantas apa dong bedanya dengan kabinet dulu gitu? Mungkin bisa diceritakan di eranya Pak SBY. Banyak juga kan politisi tapi merupakan seorang ahli atau akademisi teknokrat juga. Kalau saya bisa cerita zaman Pak SBY dulu. Misalnya ketika zaman-zaman sekarang ini mau pembentukan kabinet, biasanya Pak SBY minta
ketua umum partai ketemu dengan ketua umum partai, minta diberitahu di situ mungkin ini jabatan-jabatannya untuk partai A, dikasih beberapa jabatan kementerian. Lalu kemudian Pak SBY minta nama orang-orang dong dari partai tersebut untuk mengisi jabatan tersebut. Biasanya menteri partai-partai politik itu kasih sederet nama. Ya, kalau misalnya jatah tiga kursi, kadang-kadang dia kasih 9. Ada partai jatahnya cuma 1 kursi, dia kasih 10 nama. Karena nggak mau menyortir di dalam, karena nanti ribut kalau di dalam, kalau ketua umumnya nyortir. Masukin lagi semua, Pak SBY nanti pilih. Nah, Pak SBY akan melihat CV-nya masing-masing. Mana ini misalnya kementeriannya A, lalu CV-nya nggak ada rupanya bersinggungan dari bidang yang mau dibawahi gitu ya. Nah, tapi dari daftar itu mungkin bukan nomor 1 dari daftar partai tersebut, tapi di situ yang nomor 6. Tapi kita, pas kali nih, kebetulan kelautan dan dia punya kompetensi dalam bidang kelautan, ini aja lah misalnya, atau dalam bidang kehutanan, atau dalam bidang, jadi, nah karena itulah keinginan dari bagaimana the right person in the right place. Dalam konteks itulah bagi saya sekarang ini relevansi kata zakon kabinet itu bukan berarti dikotomi antara non-parpol dan partai politik. Tapi eranya Pak SBY ada tidak bahwa jabatan tertentu ya memang kalau bisa tidak boleh diisi oleh orang partai politik? Zaman Pak SBY memang ada beberapa yang tidak diisi oleh kader partai politik. Misalnya Menteri Keuangan, Jaksa Agung, lalu kemudian Menteri Kesehatan, ya. Karena waktu itu memang mencari dari partai-partai dokter yang punya kemampuan waktu itu, kemampuan, sehingga dicari dari yang lain. Kepala Bappenas misalnya pada waktu itu sempat akademisi dari UNPAD misalnya diajak ditarik masuk kabinet. Tapi ini adalah sepenuhnya penilaian dari presiden-presiden. Jadi tiap-tiap presiden bisa beda. Tapi ibaratnya kalau era Pak SBY saja bukan zakon kabinet, jabatan tertentu tidak diisi oleh orang partai politik, pemirsa. Nah, kalau sudah zakon kabinet, apa jangan-jangan makin banyak ini jabatan-jabatan yang dilarang dari anggota partai politik? Nanti Bang Habib akan jawab sesaat lagi. Bang Habib, bagaimana itu? Tadi Bang Andi Malarangeng sudah cerita eranya PSBY itu bukan zakon kabinet namanya. Tapi orang-orang teknokrat nanti diduduki untuk jabatan-jabatan tertentu yang memang dia bukan dari partai politik. Seperti itu kah atau mungkin tambah banyak? Kita nggak tahu, cuma memang kalau berdasarkan hukum ada jabatan-jabatan tertentu memang yang harus dari institusi tersebut. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Kejaksaan saat ini mensyaratkan Jaksa Agung adalah jaksa karir, ya. Ya hal yang mirip kan misalnya kepolisian, ya, TNI dan lain sebagainya. Walaupun saya berpandangan tidak terlalu sepakat, tapi kan kita harus taat pada konstitusi, ya. Nah, kalau soal konsepnya Pak Prabowo, ya, Pak Prabowo ini kan sejak dahulu juga punya tim ahli, tim pakar dalam berbagai hal yang sumbernya juga bukan hanya partai politik, ya. Di bidang ekonomi, beliau juga banyak sekali narasumbernya, ya. Ketika merumuskan misalnya program-program Astacita, ya, itu kan titik beratnya kan di program ekonomi. Banyak juga yang bukan orang dari partai politik, banyak dari kampus-kampus, dari universitas, orang tidak berlatar belakang politik seperti yang Badan Gizi, ya, itu kan bukan orang parpol sebetulnya, ya, Prof. Dadan kan, bukan, memang murni akademisi. Apakah berikutnya beliau karena berinteraksi dengan Pak Prabowo misalnya atau berinteraksi dengan partai politik lain lalu tergerak menjadi kader partai politik, itu lain hal. Tapi murni itu adalah memang bukan orang politisi, bukan politisi kayak saya gini kan, saya kan politisi sejak muda berpartai politik. Tapi menjalankan profesi, ya. Kalau itu memang benar-benar Prof. Dadan itu murni akademisi, ya. Nah, pasti saya pikir ada juga yang seperti itu, ya. Bang Ege, sebenarnya meskipun orang sudah tahu, ya, tapi boleh dijelaskan lagi apa kekhawatiran terbesar untuk jabatan-jabatan tertentu yang sebaiknya diisi oleh akademisi, teknokrat murni, tidak terafiliasi partai politik. Ini kepentingan ujung-ujungnya, ini bagaimana Bang Ege?
Ya, kalau saya mau melihat begini, ini sebelum menjawab langsung ya apa yang disampaikan Caca, saya mau mengatakan kebetulan ada Andi Malarangeng di sini dan juga teman-teman yang lain. Ini kan sudah banyak kesempatan ya dengan kecerdasan presidensialnya Bapak Prabowo itu, dia banyak berdiskusi dengan Pak SBY misalnya, lalu juga sebentar lagi saya yakin akan berkomunikasi dengan Bu Mega gitu. Nah, pada konteks tertentu dia juga sering juga berbicara di kampus. Jadi yang mau saya katakan, Caca, tidak ada sebuah definisi yang benar-benar ideal yang kemudian bisa diterjemahkan apa itu zakat kabinet. Pada bagian lain, betul seperti kata Caca tadi, kita juga harus khawatir kalau misalnya ada penggunaan hukum, terutama dalam posisi-posisi tertentu yang kemudian digunakan buat misalnya menyandera orang-orang tertentu dalam pemerintahan selanjutnya misalnya. Itu saya yakin mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi gitu. Nah, pada bagian lain, kita tahu pasti ada kontestasi ya yang disebutkan tadi, misalnya nama-nama yang diusulkan maupun yang dikehendaki sesuai dengan visi misi dan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden terpilih. Saya ingin mencatat beberapa hal saja gitu. Yang pertama ya, pada waktu misalnya Bapak Prabowo dulu ke Mujadalah Kiai Kampung di Malang itu, dia bisa loh berdiskusi dengan kiai, dengan orang-orang kampung, walaupun terlihat agak tegang, tapi tujuan-tujuan yang ingin dicapainya itu dia tetap ketat sedemikian rupa itu, tidak kesana sini. Nah, pada bagian lain kita tahu juga memang ada nama-nama yang cukup berbakat di Partai Gerindra sendiri. Sudaryono misalnya sekarang Wamentan itu anak petani, tetapi pada komposisi kabinet yang sedang ada bisa juga misalnya ada Paiman Raharjo, orang bawah yang menjadi Menteri Wamen Desa, dan begitu banyak nama lain. Jadi pasti ada kontestasi, tidak bisa diharapkan begitu ideal, tapi jendelanya sekarang agak terbuka, terutama karena saya dengar jumlah kabinetnya akan banyak ya. Belum lagi nanti ada wakil-wakil menteri, sehingga bisalah beberapa posisi itu diusahakan betul-betul lebih tebal definisi zakon kabinetnya. Sekali lagi menjawab Caca, jangan sampai misalnya itu digunakan jabatan-jabatan tertentu itu untuk menakut-nakutkan kita ya, ataupun civil society, ataupun mungkin nanti dalam tanda petik orang yang seperti diikat kakinya dan lain-lain sebagaimana yang kita ketahui. Dialog-dialog Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga menurut saya baik, terutama menjelang berakhirnya masa pemerintahan Pak Jokowi. Oke, Bang Doli, bolehlah diberikan juga pendapat ini. Kalau memang nanti ada jabatan-jabatan tertentu yang diisi oleh ahli atau bagaimana komposisinya, tapi kan kita tahu secara politik buat apa partai politik berdarah-darah mendukung Prabowo Gibran kalau ternyata ini diberikan kursi untuk ahli. Ini seperti apa? Mungkin logika sederhananya seperti itu. Enggak lah, saya kira kan seperti yang saya katakan tadi, kita jangan sekali lagi ya. Jadi jangan dikotomikan antara kalangan akademisi, profesional, teknokrat gitu ya dengan kalangan partai politik. Bangsa ini membutuhkan kerjasama di antara kita semua, ya. Adanya sinergi antara kader-kader partai politik dan juga para tenaga-tenaga ahli itu, teknokrat dan segala macam. Nah, itu yang saya kira penting untuk dibangun oleh siapa saja. Di era mana saja di dalam penyusunan kabinet itu. Ya, jadi the right man on the right place itu yang paling penting. Ya, jadi saya kira dari pengalaman ya, karena memang presiden terpilih kita itu selama ini dengan sistem pemilu yang ada itu belum ada yang lahir atau terpilih hanya didukung oleh satu partai politik. Ya, pasti mereka dimenangkan atau diusung ya oleh gabungan partai politik. Nah, oleh karena itu saya kira tidak bisa juga menafikan keberadaan partai politik di dalam penyusunan kabinetnya, karena pertemuan terbentuknya koalisi itu kan juga karena ada kesamaan visi untuk membawa Indonesia 5 tahun ke depan, dan itu penting ada dukungan partai politik buat presiden siapapun gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira tidak ada rumus misalnya nanti ada ada irian gitu ya. Wah, kok nanti yang berdarah-darah partai politik. Saya kira Pak Prabowo itu pasti tahu mana yang terbaik. Dia tahu siapa orang yang akan ditempatkan akan membantu untuk dia ke depan 5 tahun ini. Ya, sesaat lagi lah bahwa tidak ada iri-irian dari antar partai politik dengan juga akademisi. Tapi bagaimana jika nanti terjadi iri-irian dalam kader partai politik itu sendiri? Karena ketika Pak Prabowo sudah mengatakan seperti itu, partai nanti akan sodorkan nama-nama politisi yang merupakan ahli juga. Jadi politisi murni, tidak ada sangkut pautnya dengan keahlian. Gejari dong, padahal begitu banyak mendukung Pak Prabowo. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Bang Andi Malarangeng, kalau begitu pupuslah sudah harapan dari politisi murni Partai Demokrat tanpa ada embel-embel ahli di bidang tertentu. Karena maunya Pak Prabowo sekarang begitu, bagaimana? Makanya jadi politisi harus juga punya keahlian. Ah ya, harus punya keahlian, dan sekarang juga partai politik sedang berlomba-lomba mencari ahli-ahli, pakar-pakar untuk masuk dalam partai politik. Hampir partai politik juga ada kadang-kadang ada semacam dewan pakarnya apa segala macam. Memang agak kesulitan bagi partai politik untuk merekrut akademisi dari universitas negeri atau peneliti dari BRIN misalnya, karena mereka ASN nggak boleh. Tapi kan kita bisa merekrut dari perguruan tinggi swasta untuk masuk dalam partai politik. Nah, sehingga kita punya kader-kader yang siap nanti kalau jadi anggota dewan juga punya keahlian, masuk jadi bupati, wali kota maupun juga jadi menteri, siap mereka. Iya, oke. Bang Habib, mau sih partai politik saudara nama-nama yang memang politisi tapi juga ahli, tapi sulit juga partai politik punya kader mungkin ahli di bidang kedokteran atau mungkin teknologi, ini bagaimana? Menurut saya enggak juga ya, memang tapi kalau statusnya ASN atau tidak memang problemnya. Tapi kalau dalam konteks ahli kan nggak harus ASN, nggak harus pegawai negeri ya. Banyak sekali kader-kader partai politik berprofesi dan mempunyai keahlian di bidang tertentu. Sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman pergerakan kan banyak dokter-dokter itu yang berkecimpung di politik Indonesia ya. Begitu juga saat ini. Jadi rekrutmennya kan mulai di organisasi mahasiswa. Ya. Rata-rata gitu kan rekrutmen politisi. Lalu organisasi masa kepemudaan, baru partai politik. Nah itu kan di kampus juga kan berlatar belakang keahlian macam-macam. Ada yang dari fakultas psikologi, ada yang fakultas teknik, ada fakultas kedokteran. Ya. Nah itu menurut saya dengan berjalannya reformasi ini ya, sudah hampir berapa, 26 tahun ya kan, 98, 26 tahun. Kader-kadernya sudah cukup banyak. Ya. Jadi saya pikir kalau partai politik misalnya diminta ahli di bidang apa saja yang ada di kabinet, saya pikir sih pasti ada. Oke, lantas bagaimana dengan Partai Golkar nih, Bang Doli? Apakah sekarang racikan atau sodoran namanya itu harus dilihat betul CV-nya gitu? Karena kalau misalnya memang cocok, udah ahli di bidangnya, bagian dari partai politik, Golkar pula mungkin ini makin banyak kursi untuk Golkar, seperti apa? Ya, itu tentu pertama kali sesuatu yang ideal ya, yang kita bisa menempatkan kader masing-masing partai politik, bukan hanya Golkar, siapa saja. Saya kira kalau ada kader partai politik yang memang punya keahlian tertentu gitu ya, untuk ditempatkan di kabinet, itu saya kira yang paling ideal gitu. Nah tetapi kan kalau bicara tentang porsi, ya itu saya kira kan kewenangan dari presiden terpilih ya, Pak Prabowo. Dan biasanya seperti yang saya katakan tadi, pasti presiden terpilih itu akan berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik, terutama yang menjadi bagian pengusung pada saat Pilpres kemarin. Dan kalau di Golkar itu kami sudah sepenuhnya menyerahkan kepada Ketua Umum. Itu memang yang pakem yang selama ini terjadi. Jadi Ketua Umum itu diberi kewenangan menjadi representasi Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih. Nah tetapi sekali lagi saya katakan tadi, kita juga memerlukan ada pos-pos di kabinet ya, kementerian itu yang memang mungkin memerlukan keahlian khusus gitu ya. Jadi tadi contoh misalnya kalau diceritakan zamannya Pak SBY, ya Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan gitu ya, dan yang lain-lain gitu ya, yang memang secara spesifik harus menuntut ada keahlian khusus ya. Ya memang mungkin disitulah saya katakan tadi perlunya ada sinergi antara kader-kader politik dengan teknokrat, ahli, akademisi gitu. Jadi nggak harus murni di Indonesia ini tidak harus murni teknokrat atau akademisi yang tadi pakai definisi Zaken semuanya, dan tidak juga harus murni partai politik semua. Jadi kombinasi antara kader-kader partai politik yang terbaik yang bisa ditempatkan di tempatnya masing-masing secara ideal dengan adanya teknokrat, tenaga profesional, kemudian akademisi, itu yang saya kira akan membangun soliditas dan menjalankan pemerintahan di kabinet mana saja secara baik gitu.
Oke, nah sekarang mungkin dari Bang Ege, ini bagaimana kemudian kira-kira prediksi pertimbangan akhir dari Pak Prabowo dalam memutuskan komposisi mana benar-benar ahli murni, ahli tapi juga anggota partai politik, atau anggota partai politik nggak ada ahlinya sama sekali? Karena kalau misalnya salah komposisi, stabilitas politik ini juga akan terganggu. Ini kabinet loh Bang Ege. Saya sih percaya ya pada, sekali lagi saya katakan tadi, kecerdasan presidensial ya, berdasarkan pendidikan dan pengalaman Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo. Di samping itu sekali lagi ke partai-partai politik pasti juga punya ahli ataupun yang kemudian bisa belajar ya, asal jangan terlalu lama belajarnya, dan kemudian kalaupun misalnya dianggap terlalu lama belajarnya, segera ada reshuffle kan pada 100 hari. Di Gerindra misalnya ada Habibur Rahman, itu dulunya saya pikir jadi Menkumham, tapi sudah ada Supratman, mungkin di posisi lain. Tetapi pada bagian yang lebih penting, ini terima kasih TV One karena kita mengangkat ini sehingga kita bisa diskusikan apa itu zakon dan apa yang harus diperhatikan. Kita pernah dengar dari Pak SBY misalnya, jangan ada matahari kembar, lalu apa implikasinya. Kemudian kita juga akan bisa mendengar nanti dari PPATK, dari KPK, teman-teman pemberdayaan perempuan, dan hal-hal apa yang ingin diharapkan. Kalau dari saya misalnya tentu saya berharap jangan terlalu banyak fufu-fafa misalnya itu ya, itu jadi terlalu banyak juga itu dijalankan oleh misalnya para influencer gitu loh. Jadi ikan negara ini jangan juga terlalu juga didorong oleh apa keinginan influencer gitu loh, Caca ya. Jadi kita betul-betul sekarang kalimatnya sudah zakon. Zakon berarti betul-betul segera ada para teknokrat, baik yang berlatar belakang partai politik ataupun tidak, dan segera bisa bekerja karena capaian yang ingin dikejar oleh Pak Prabowo itu sangat banyak. Oke, mungkin ditanggapi sedikit dari apa yang dikatakan oleh Bang Ege ya, bahwa iya ini mungkin maunya rakyat ya, kabinet isinya orang-orang yang kerja benar-benar ahli di bidangnya, tapi kan harus ada di pertimbangan akhir bahwa stabilitas kabinet, partai politik dan lain-lain menjadi pertimbangan. Bagaimana Bang Habib? Kami memahami apa yang diinginkan oleh rakyat itu adalah pada akhirnya ya, kemanfaatan yang akan didapat, dan rakyat sudah memberikan mandat kepada Pak Prabowo ya untuk menjalankan pemerintahan ini. Kami yakin rakyat sampai saat ini juga tetap mempercayai Pak Prabowo akan melakukan yang terbaik. Oke, nah bagaimana mungkin terakhir Bang Andi Malarangeng, kalau misalnya kurang mungkin jabatan menterinya untuk Partai Demokrat lebih banyak dibandingkan ke ahli, kira-kira agak goyang nggak ini kabinet kita ini? Kita percaya semua presiden ingin berhasil. Ya. Karena itu dia akan memilih pembantu-pembantunya yang terbaik, baik dari partai politik maupun yang bukan partai politik. Ya. Nah, cuma khusus kalau Partai Demokrat, kalau nantinya ditawarkan oleh presiden terpilih nanti Pak Prabowo jabatan-jabatan tertentu di kabinet, insya Allah Partai Demokrat akan memberikan kader-kader yang terbaik yang ahli dalam bidang. Kalau Bang Doli bagaimana, singkat saja, kalau kurang dari matematika karena diberikan untuk para teknokrat, ikhlas atau bagaimana, legowo atau bagaimana nih Bang Doli? Saya kira kita pakai rumus dan pakem yang standar, bahwa kabinet itu kewenangan penuh hak prerogatifnya presiden. Baik, semuanya positif ya. Dan partai politik semuanya menunggu kerjasama yang baik dari Pak Prabowo. Iya, harus banyak-banyak doa juga ini partai politik. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Pak Andi Malarangeng, terima kasih mungkin Bang Habib dan juga Bang Ege. Nah, saat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi penting. Ken, ada apa? Ya, Caca, Anissa dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda pemirsa. Kami akan menghadirkan informasi mengenai 7 unit bangunan kios di belakang Pasar Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang ludes terbakar. Sesaat lagi informasi selengkapnya. 7 unit bangunan kios di belakang Pasar Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu bangunan kios. Kobaran api sulit dipadamkan, pasalnya selain bangunan terbuat dari kayu, sejumlah drum berisi minyak tanah dan bensin di salah satu kios menjadi pemicu api cepat membesar. Melihat besarnya api, tak ada yang dapat dilakukan warga selain menunggu kedatangan petugas pemadam. Api berhasil dipadamkan setelah sejumlah pemadam diturunkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Sika mengatakan kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu bangunan kios. Eksekusi bangunan kos-kosan mewah berlantai 4 di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Sejumlah provokator baku hantam dengan aparat kepolisian.
Sebelumnya, pemilik bangunan kosan di Jalan Kali Pasir nomor 16 Cikini Menteng, Jakarta Pusat bersama Ormas melakukan pengadangan agar petugas dari pengadilan dan juga bersama dengan aparat kepolisian dan Satpol PP tidak dapat melakukan pengosongan. Namun petugas tidak bergeming dan tetap melakukan tindakan hingga akhirnya baku hantam pun terjadi. Sejumlah orang yang dianggap provokator ditangkap petugas termasuk pewaris pemilik gedung yang mengaku eksekusi ini salah alamat. Ayo kasih ruang dikit. Kami tolak. Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur yang terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku berprofesi sebagai ojek online. Ah, ini 16-20-57. Inilah video CCTV milik warga yang memperlihatkan seorang anak berinisial KFA berusia 11 tahun, warga Kampung Baru RT 17 RW 6, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, menjadi korban penculikan seorang pria yang menggunakan atribut ojek online. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu pukul 3 sore kemarin, saat korban bermain dengan kedua temannya di halaman Kelurahan Jelupang. Korban dan kedua temannya yang tengah asik bermain tiba-tiba didatangi seorang pria dengan atribut ojek online yang diduga merupakan pelaku. Modus pelaku dengan meminta tolong kepada korban dan kedua temannya untuk membantu membawa sebuah koper dengan diiming-imingi upah sebesar Rp20.000. Kedua temannya menolak, namun korban tergiur dan langsung ikut pelaku dengan membawa koper menggunakan motor. Kedua temannya pun menunggu selama 2 jam lamanya, namun korban tidak kembali lagi. Kedua temannya pun langsung ke rumah keluarga korban untuk menginformasikan bahwa KFA dibawa seorang pria. Keluarga panik dan langsung mencari keberadaan korban. Karena tidak membuahkan hasil, keluarga korban langsung melapor polisi. Kalau belum pulang main kan emang jam segitu belum pada pulang ya, tapi karena dibawa bapak-bapak ojek kita panik. Terus ibu nanya-nanya ke warga? Enggak, langsung dicari. Cari itu. Langsung kita mencari sampai malam. Nggak ketemu, kita lapor polisi. Dari hasil penelusuran CCTV, Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan berhasil menangkap pelaku. Pelaku ditangkap di kawasan Serpong Utara. Pelaku berusia sekitar 49 tahun, merupakan pengemudi ojek online yang kerap beroperasi di wilayah Tangerang Selatan. Modusnya, pelaku mengajak korban untuk ikut bersamanya dengan iming-iming sejumlah uang. Selanjutnya, korban dibawa berkeliling dengan sepeda motor dan diduga pelaku juga melakukan tindak asusila terhadap korban. Jadi pelaku ini kemudian mengiming-imingi si korban untuk kemudian supaya mau ikut ya dengan sejumlah uang yang ditawarkan, sehingga kemudian anak ini mau ikut untuk kemudian bersama-sama dengan si pelaku. Nah, pada saat anak ini sudah bersama pelaku, dibawa mutar-mutar di area sekitar Tangerang Selatan, kemudian dalam perjalanannya itu diduga si pelaku kemudian melakukan suatu tindakan kesusilaan. Saat ini korban dalam pemeriksaan secara intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun penjara. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Seorang wanita di Sleman, Yogyakarta menjadi otak perampokan terhadap pacarnya sendiri. Pelaku menyewa orang lain untuk merampok korban lantaran kesal tak dibelikan barang yang diminta. Kedua pelaku akhirnya ditangkap polisi. Barang buktinya diamankan. Wanita berinisial L ini ditangkap polisi karena menjadi otak perampokan terhadap pacarnya sendiri bernama Sumardi. Pelaku L menyewa seorang pria berinisial C untuk merampok barang berharga milik korban.
Saat itu korban diajak pacarnya pergi ke tempat wisata Kaliurang di lereng Gunung Merapi. Namun di tengah jalan, pelaku wanita yang merupakan pacar korban minta berhenti dengan alasan untuk menelpon seseorang. Beberapa saat kemudian pelaku pria datang dan merampas semua barang yang dibawa korban seperti ponsel, dompet, dan uang tunai. Suatu meminta barang-barang saya, terus juga meminta barang-barangnya. Ya, betul itu Pak. Terus juga meminta barang pacar saya. Dari hasil penyelidikan polisi, motif pelaku wanita menjadi otak perampokan karena korban belum bisa membelikan barang yang diminta pelaku. Memang ada beberapa cekcok antara Bang Sumardi dan pacarnya tersebut terkait masalah finansial. Ada beberapa barang yang diminta sama si pacarnya, mungkin Bang Sumardi juga belum bisa memenuhi. Akhirnya si pelaku, yaitu pacar sendiri, melakukan perencanaan. Minta tolong untuk merampas korban ini tadi pacarnya. Jadi saya diiming-iming uang sebesar 1 juta, tapi kan enggak 1 jabul, cuma dikasih 700. Pelaku pria mengaku dijanjikan imbalan 1 juta rupiah untuk merampok korban, namun hanya diberi 700.000 rupiah. Kedua tersangka yang berprofesi pengemudi ojek online dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti baru atas kasus pembunuhan seorang wanita penjual gorengan di Padang Pariaman. Sejumlah anggota kepolisian menelusuri lokasi ditemukannya jasad korban dengan dibantu pasukan khusus K9 atau anjing pelacak. Seorang pedagang gorengan bernama Nia Kurniasari dikabarkan menghilang sejak hari Jumat dan kemudian ditemukan pada hari Minggu kemarin di kawasan pemakaman Korong, Pasar Surau dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasadnya terkubur di lokasi kejadian tanpa mengenakan busana. Diduga korban menjadi korban pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan. Pencarian barang bukti berbuah manis. Polisi menemukan pakaian korban yang tidak jauh dari lokasi korban ditemukan. Iya, pakai baju hitam ya. Kami ajak Anda pemirsa berbincang bersama dengan Kasat Reskrim Padang Pariaman, ada AKP Regi. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Selamat malam Mbak Kenny dan pemirsa TV One. Ya, Pak, sampai sejauh ini apakah ada bukti ataupun petunjuk-petunjuk baru yang bisa membantu dalam mengungkap kasus ini? Baik, saya jelaskan. Kemarin kami melaksanakan pencarian barang bukti dibantu oleh K9 unit Satwa di Sabak Polda Sumbar, dan kami mendapatkan satu helai baju yang diduga milik korban, dan sudah kami konfirmasi kepada pihak keluarga dan memang benar bahwasanya satu helai baju yang kami temukan itu adalah milik korban. Oke. Pak, kisah ini begitu tragis. Lalu apa kemudian langkah yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, dari kami Satreskrim Polres Padang Pariaman sudah melakukan penyelidikan. Kita sudah memeriksa saksi-saksi dan juga mengumpulkan barang bukti, dan juga kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan untuk segera kami ungkap perkara ini. Ya, Pak, dengan ditemukannya jasad korban, apakah juga sudah bisa diidentifikasi sudah berapa lama sebenarnya korban ini terkubur di lokasi kejadian? Baik, untuk lama waktunya korban dikubur bisa diperkirakan antara 1 sampai 2 hari. Lalu kemudian mengarah kepada siapa Pak dugaan pelaku dari pembunuhan ini? Baik, untuk dugaan pelaku sendiri kami masih dilakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi dan kami cocokkan dengan fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Jadi masih dalam proses penyelidikan. Siapa saja saksi yang kemudian sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sampai sejauh ini, Pak Kasat Reskrim?
Untuk sejauh ini, saksi-saksi yang sudah kita periksa adalah dari pihak keluarga, dari pihak orang tua korban sendiri, dan juga pihak-pihak yang terakhir melihat korban sendiri jualan berkeliling. Oke, lalu kemudian Pak, bisa disampaikan juga sebenarnya aktivitas atau profil dari korban ini seperti apa, aktivitas sehari-harinya, atau mungkin juga ada cerita-cerita yang kemudian mengarah pada kronologi peristiwa ini? Baik, keseharian korban sendiri memang berjualan gorengan keliling kampung, mulai dari SMP sampai dengan saat ini. Dan hasilnya sendiri memang dikumpulkan info dari keluarga korban untuk membeli laptop dan juga untuk biaya kuliah. Oke. Apakah kemudian juga ada indikasi tindakan perampokan, Pak, dalam kasus ini? Adakah barang-barang milik korban yang juga hilang? Untuk barang-barangnya sendiri, korban tidak membawa barang berharga pada saat berjualan. Seperti contohnya telepon genggam pun kebiasaan dari korban sendiri tidak dibawa saat berjualan keliling. Jadi untuk barang berharga tidak ada kemungkinan tidak ada diambil atau hilang. Pak, informasi terakhir mungkin yang diketahui oleh pihak keluarga dari sang korban ini seperti apa? Informasi terakhir sendiri ya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 yang biasanya korban sendiri paling lama 19 titik kacamata sudah berada di rumah, namun sampai 20 titik kacamata korban tidak balik-balik ke rumah. Sehingga pihak keluarga pun meminta bantuan dari tim gabungan kepolisian serta masyarakat setempat untuk melakukan pencarian. Oke, Pak, lalu kemudian dari pihak keluarga sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan. Apalagi upaya-upaya yang dioptimalkan dari pihak kepolisian untuk bisa memburu pelaku dari pembunuhan sadis ini, Pak? Baik, sampai saat ini kami masih melakukan upaya untuk mencari saksi-saksi tambahan, terutama saksi-saksi yang bisa memberikan petunjuk. Kan terakhir kali korban terlihat ketika berjualan keliling kampung. Oke. Apakah kemudian hasil otopsi dari korban ini juga sudah keluar, Pak? Ada tanda-tanda ataupun hasil yang mungkin bisa membantu proses penyidikan maupun juga pengejaran terhadap pelaku? Baik, kami sendiri pun masih menunggu hasil otopsi. Untuk hasilnya apabila sudah keluar akan kami sampaikan kembali. Oke. Kapan kemudian Pak hasil otopsi itu diperkirakan akan keluar? Karena tentu kita masih menunggu dan ini juga menjadi perhatian serius dari kasus ini. Itu pun kami masih menunggu, tapi perkiraan mungkin dalam waktu 1 minggu setelah otopsi dilaksanakan. Oke, lalu untuk proses adanya anjing pelacak yang kemudian ikut diturunkan, ini juga sudah dimaksimalkan Pak untuk bisa membantu proses pengungkapan kasus ini. Adakah lagi kemudian sejumlah titik mungkin yang akan didatangi oleh pihak kepolisian untuk bisa memperkuat bukti-bukti yang bisa membantu mengungkap kasus ini? Baik, kemarin pada saat kami turunkan unit K9, sudah kami telusuri dari tempat korban ditemukan terakhir dan juga tempat barang-barang korban berceceran sudah kami telusuri seluruhnya, dan juga kami tetap seperti yang saya sampaikan tadi, kami tetap mencari saksi-saksi tambahan di sekitaran lokasi. Baik, tentunya kita berharap pengungkapan kasus ini bisa dilakukan dan mendapat perhatian serius, Pak. Terima kasih Kasat Reskrim Padang Pariaman AKP Regi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pengendara motor tewas tertimpa batang pohon rapuh saat melintas di Jalan Air Paing, Kelurahan Air Paing, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan peristiwa seorang guru madrasah Sanawiyah MTS Negeri 1 Rantau Prapat tergeletak setelah tertimpa batang pohon dan terlihat korban mengalami luka parah di kepala bagian sebelah kanan. Warga berupaya menolong korban dan membawanya ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong.
Menurut keterangan warga, kejadian ini sudah yang kedua kalinya batang pohon rapuh menimpa warga yang tengah melintas. Seorang sopir truk sawit tewas usai ditikam seorang security perkebunan sawit PT Sogun di Kabupaten Merangin, Jambi. Kami hadirkan informasi untuk Anda usai jeda. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda masih di Apa Kabar Indonesia Malam, di mana seorang ibu rumah tangga muda Labuhan Batu, Sumatera Utara dalam sepekan terakhir menjadi topik hangat di jejaring media sosial. Pasalnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perlawanan terhadap aparat demi menuntut hak warga menolak berdirinya pabrik minyak sawit. Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara menggelar sidang tuntutan terhadap terdakwa Agustina Salim Rambe, seorang ibu rumah tangga yang sepekan terakhir viral di media sosial. Wanita berusia 37 tahun ini dituduh melawan dan juga melukai 2 personel Polwan Polres Labuhan Batu yang tengah melakukan pengamanan beroperasinya kembali pabrik PT Pulo Padang Sawit Permai di Kelurahan Pulo Padang Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara pada bulan Mei lalu. Pada sidang lanjutan yang digelar kemarin, puluhan warga mendatangi pengadilan negeri untuk memberikan semangat dan juga dukungan kepada Agustina. Polisi kemudian memperketat jalannya sidang. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum meminta agar hakim memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara terhadap terdakwa. Agustina Salim Rambe itu melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka. Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa akan melakukan pembelaan di agenda sidang pekan depan. Kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini buat putusan yang berdasar agar Pengadilan Negeri Kabupaten Labuhan Batu ini tidak memalukan di mata nasional maupun internasional. Sebab saya pikir ini tidak akan berhenti di sini, akan banyak putusan-putusan yang sama mulai dari ini ke depan. Jadi buatlah putusan yang rasional, yang berdasar dan berasas hingga tidak memalukan kita. Sebelumnya beredar video memperlihatkan momen menyayat hati di mana seorang ibu mencium rindu sang buah hati dari balik jeruji besi yang viral di media sosial. Agustina Salim Rambe ditahan karena dugaan perlawanan terhadap petugas saat penertiban kericuhan di pabrik kelapa sawit PT Pulo Padang Sawit Permai di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video terlihat sang ibu yang menggunakan rompi tahanan merah memeluk dan juga menciumi anak perempuannya yang berusia 6 tahun yang terus meneteskan air mata. Sambil menahan tangis agar terlihat kuat di depan anaknya, sang ibu terus mengucapkan kata-kata nasihat untuk sang anak. Sontak warganet pun ikut mengomentari video yang membuat hati teriris tersebut dengan tulisan yang penuh rasa iba dengan kondisi ibu dan anak tersebut. Sejumlah netizen juga menyoroti hukum di Indonesia yang mereka rasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saat ini Tina masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan tuduhan dugaan melawan petugas kepolisian melakukan pengamanan kendaraan pengangkut buah sawit menuju pabrik. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Edi Syaputra, TV One mengabarkan.
Seorang supir truk sawit tewas usai ditikam seorang sekuriti perkebunan sawit PT Sogun di Kabupaten Merangin, Jambi. Usai melakukan penikaman, pelaku juga ikut tewas setelah diamuk oleh massa. Rekaman CCTV memperlihatkan saat pelaku security menikam Joko Purwanto, warga Kecamatan Tabir Selatan, Merangin, Jambi. Korban, sopir truk kelapa sawit. Pelaku tidak terima setelah cekcok sehingga terjadi penikaman hingga menewaskan sopir truk. Usai menikam, pelaku mencoba kabur. Namun naas, pelaku dihadang massa dan dihajar hingga tewas. Pihak Polres Merangin masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Karena diawali tadi cekcok antara supir dengan security PT SGN. Di mana pada saat cekcok itu si security tidak terima dan dia mencabut sebilah pisau dan menyerang si supir. Akhirnya si supir ditusuk beberapa kali dan mengakibatkan si supir meninggal dunia. Usai olah kejadian perkara, korban dan pelaku dibawa ke RSUD Kolonel Abun Jani Bangko. Kasus ini tengah dilakukan pendalaman oleh Kepolisian Polres Merangin. Dari Merangin, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada hari ini. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan saksi fakta juga keterangan terpidana. Sidang peninjauan kembali PK 6 terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu pagi tadi. Pada hari ini, kuasa hukum para terpidana menghadirkan 4 saksi fakta dalam persidangan. Mereka adalah Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, Pramudia Wibo Ajati, dan Ahmad Saifuddin. Keempat saksi fakta ini merupakan rekan terpidana yang mengetahui keberadaan para terpidana pada saat kejadian di malam peristiwa terbunuhnya Vina dan Eki 27 Agustus 2016 lalu. Dua agenda yang pada hari ini kita akan sampaikan. Yang pertama, kita akan menyerahkan bukti atau keterangan secara tertulis daripada saksi-saksi novum. Dan yang kemudian kedua adalah mendengarkan 4 orang saksi. Mereka akan menerangkan ya keberadaan mereka bersama dengan 5 terpidana itu pada malam Minggu tanggal 27 Agustus 2016. Selain menghadirkan 4 orang saksi fakta, kuasa hukum masih akan menghadirkan sekitar 11 saksi fakta lainnya pada sidang-sidang berikutnya. Sementara itu, isak tangis mewarnai persidangan saat saksi terpidana Hadi Saputra memberikan keterangan di depan Majelis Hakim Sidang Peninjauan Kembali PK. Terpidana Hadi Saputra sambil terisak menangis menjelaskan bahwa dirinya kerap mendapat penganiayaan dari oknum polisi pada tahun 2016 silam. Sejumlah pengunjung yang turut hadir di persidangan tidak dapat menahan kesedihan. Bahkan keluarga terpidana Hadi Saputra dan terpidana lainnya juga turut menangis mendengar keterangan Hadi di depan majelis hakim. Hadi sempat diizinkan keluar sidang untuk menenangkan diri. Sementara kuasa hukum juga berusaha menenangkan keluarga terpidana yang menangis. Adanya kasus penyiksaan itu udah tahu saya. Baik kan di TV kan kita juga kan nggak tega melihat itu, nggak tega melihatnya, nggak tega gimana kalau besok juga kita sambil nangis. Semua masuk ke sana ke dalam. Hingga pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat, sidang PK masih berlangsung dengan agenda mendengar keterangan dari para terpidana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Awal musim penghujan, bencana longsor mulai terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tebing setinggi sekitar 10 meter longsor dan menimpa 1 pom bensin dan rumah warga. Meski tak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Inilah tebing di tepi Jalan Nasional Banyumas Brebes di kawasan Kerangan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Material dari tebing longsor menghantam bangunan pom bensin mini dan rumah warga. Bagian atap dan sejumlah perlengkapan pom bensin pun rusak parah. Kejadian dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi setelah musim kemarau. Tebing setinggi sekitar 10 meter di belakang bangunan ambrol karena tak kuat menahan curahan air hujan. Meski tidak memakan korban jiwa, longsor menyebabkan kerugian materi. Bahkan jalan nasional penghubung Banyumas Brebes sempat terhambat karena timbunan material tanah longsor. Sampai tadi pagi sekitar jam 3 baru reda hujan. Terus dampaknya apa ini? Dampaknya ya ini air jadi longsor. Mengenai apa sih? Mengenai satu rumah dan satu pom ini. Curah hujan di awal musim penghujan ini memang tergolong tinggi. Warga yang tinggal di daerah rawan diminta lebih waspada. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmitko, TV One mengabarkan. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Benar sekali Ken, tapi kita harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia malam. Pemirsa, kami ingatkan kepada Anda untuk jangan lupa menyaksikan Indonesia Business Forum dengan judul Waspada Air Bersih Makin Sulit. Saya Coca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.